Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jadi di segmen BK ini aku akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Oke, check it out. Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, sekarang aku akan jelasin ke kalian apa perbedaan revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat. Nah, revolusi industri pertama waktu itu pertama kali ditemukannya mesin-mesin yang walaupun mesin itu masih harus membutuhkan tenaga manusia ya untuk menjalankannya, masih membutuhkan tenaga manusia untuk menjadi bantuannya, tapi setidaknya itu sudah membantu. Dan dulu pertama tuh ada di pabrik tekstil yang memang saat itu pabrik tekstil tuh besar dan memang termasuk yang maju saat itu, dan memang benar-benar dibutuhkannya mesin ya. Dan di revolusi industri pertama ini juga ditemukannya mesin uap guys, yang dipakai di pabrik-pabrik kayak gitu kan. Masih sekarang ada yang masih memakai mesin uap. Nah, itu tuh ditemukan mesin uap itu di revolusi industri yang pertama. Nah, terus masuk ke revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua ini itu mulai menemukannya listrik yang benar-benar bisa membantu dalam kebutuhan manusia. Dan revolusi industri keempat, kalau sekarang ini revolusi industri keempat ini pabrik-pabrik itu akan digantikan oleh robot-robot yang memang mereka itu udah benar-benar multifungsi dan jauh lebih efisien daripada menggunakan tenaga manusia. Contoh dari revolusi industri 4.0, contohnya saja nih ya, seperti di tempat-tempat pabrik-pabrik mobil, tempat-tempat pertambangan yang itu dulunya menggunakan tenaga manusia, maka di revolusi industri 4.0 ini akan dirubah dengan menggunakan robot dengan kecerdasan buatan yang tentunya itu lebih cerdas daripada manusia. Dan dengan penggunaan robot ini akan menghasilkan produksi yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, dan jauh lebih efisien. Sekarang kita membicarakan dampak dari revolusi industri 4.0. Dan sebenarnya tuh dampaknya tuh ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Dan dampak negatifnya nih ya, misal nih ada buruh pabrik ya, kalau nggak ada buruh dalam pertambangan yang biasanya mereka melakukan pekerjaan itu, dan tiba-tiba harus pekerjaan mereka tuh harus diambil oleh robot atau dilakukan atau digantikan oleh robot, maka mereka kehilangan pekerjaan dan akhirnya mereka jadi pengangguran. Itu sih sebenarnya dampak negatifnya. Dampak positifnya itu adalah dengan adanya robot itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Misalnya saja biasanya dalam industri itu kita harus membayar pekerja-pekerja yang itu jumlahnya nggak sedikit ya, dan itu per bulannya kita harus mengeluarkan anggaran untuk gaji. Maka dengan adanya robot ini, maka itu akan benar-benar memperkecil pengeluaran dan memperbesar penghasilan. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana sih strategi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama, kita harus meningkatkan barang dan material kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Yang kedua, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, kita harus pintar-pintar dalam penggunaan Internet of Things atau internet untuk segalanya. Yang keempat, kita harus memperluas networking atau jaringan sosial kita untuk misal bisnis kita. Nah, yang terakhir, kita harus membuat kebijakan-kebijakan baru dan aturan-aturan baru. Misalnya, kalau kebijakan-kebijakan lama yang ada di pasar lama itu kan
cara mempromosikan suatu barang, cara menjual suatu barang itu kan secara offline. Nah, dengan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan baru, maka yang tadinya secara offline itu menjadi secara online. Apa aja sih skill yang dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama adalah skill kita dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Yang kedua, mampu berpikir secara kritis. Yang ketiga, memiliki tingkat kreativitas atau skill dalam kreativitas. Yang keempat, sanggup memimpin orang lain. Yang kelima, dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, memiliki kecerdasan emosi. Yang ketujuh, dapat membuat keputusan yang benar dan tepat. Yang kedelapan, mau membantu orang lain. Yang kesembilan, handal dalam bernegosiasi dan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, dapat bersifat fleksibel dan adaptif. Ya, pesan saya untuk generasi-generasi muda dan generasi-generasi milenial seperti saya sendiri yang masih mahasiswa contohnya, untuk dapat mengembangkan skill kita dalam memecahkan masalah, dalam meningkatkan kreativitas, dalam berorganisasi, dan skill-skill lainnya. Guna untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Ya, semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian. Dan see you on the next video. Dadah! Don't forget to like, comment, share, and subscribe, okay?